Nah, saya mau kasih penjelasan logikanya bagi dua pendeta. Saya dulu pernah berdebat dengan pendeta juga, memberikan satu analogi tentang konsep Tritunggal itu. Dia bilang, dikasih analogi, Tritunggal itu diibaratkan, dikasih satu tamsil seperti sebuah rokok. Kebetulan rokoknya Ji Samsu waktu itu. Dia bilang, Ustadz, rokok ini terdiri dari 3 unsur. Di situ ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Ini yang bernama rokok. Jadi rokok itu 3 unsur, begitulah Tuhan itu. Ya, 1 oknum, 3 pribadi. Dia bilang gitu. Jadi ada kertas, ada cengkeh, ada tembakau. Itulah yang bernama rokok. Lalu saya minta maaf kepada pendeta yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Pendeta, bolehkah saya ambil rokok ini? Dan bolehkah saya cincang-cincang rokok ini? Boleh. Saya cincang. Begitu saya pecah, saya ambil dulu kertasnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang kertas. Oke. Lalu saya ambil cengkehnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Cengkeh. Rokokkah ini? Oh tidak, cengkeh. Lalu saya ambil tembakau. Ini Pak Pendeta apa? Dia bilang tembakau. Rokokkah ini? Tidak. Oh ternyata dia baru bernama rokok, ketika diaduk menjadi satu kesatuan, itu namanya rokok. Tapi ketika dipisah unsur-unsurnya, dia kembali kepada zat awal. Bahwa dia adalah kertas, bahwa dia adalah tembakau, bahwa dia adalah cengkeh, tidak bernama rokok. Jadi bagi saya ini logikanya tidak masuk ini. Bagaimana Tuhan itu menjadi satu kesatuan, ketika digabung, ketika dipisah unsur-unsurnya, itu tidak menjadi bernama Tuhan lagi. Dan memang kalau kita baca Alkitab, ya dibaca Alkitab, kalau tadi Pak Pendeta Moses mengatakan atau Pak Murali mengatakan kalian tidak punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Saya pikir kitab suci itu harus terbuka, dibaca, dipahami, dikoreksi oleh siapa saja. Dan Al-Quran kami sangat terbuka. Dan Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah menurunkan bagi kami umat Islam pedoman hidup yang sangat mudah. Ya, mudah. Yang penting standar untuk memahami kitab suci itu harus ada latar belakang ilmunya, ada standarisasi di situ. Jadi menurut saya ketika dipisah unsur-unsur, contoh Pak Pendeta selalu mengatakan itu satu pribadi, ya, satu substansi 3 pribadi. Saya kalau kita kembali kepada Alkitab, kita temukan di dalam Alkitab itu terpisah, ada oknum Bapa, ada oknum Anak, dan ada oknum Roh Kudus. Ini sebenarnya oknum yang berbeda, tidak satu. Ya, contoh Yesus, ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41 dikatakan sebagai anak Allah. Anak Allah berarti berpisah dengan Bapa, anak Allah. Ini oknum yang kedua nih. Sedangkan di ayat yang lain dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebenarnya definisi anak bukan dengan pendekatan biologis, tapi pendekatan secara teologis. Nah kalau anak, contoh dalam Islam dikatakan Abdullah, hamba Allah, anak juga. Tapi bukan anak secara biologis. Lalu apa bedanya? Berarti di dalam Alkitab sendiri banyak yang disebut anak. Orang yang mendamaikan disebut anak, bahkan Israel itu adalah anak yang paling tunggal disebutkan di dalam Alkitab. Ya, anak yang paling tunggal adalah Israel. Saya tidak tahu Yesus anak yang keberapa itu. Maka kita harus memahami bagaimana logikanya. Ini adalah oknum yang terpisah. Ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan anak jangan dipahami bersatu dengan Bapa. Itu keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab begitu banyak dalil yang kita temukan, orang yang mendamaikan disebut anak-anak Allah, orang Israel juga dikatakan anak-anak Allah, tapi jangan dipahami anak itu bersatu dengan Bapa, tidak. Bagaimana Anda melogikakan ini? Kalau bisa, ya saudara-saudaraku umat Nasrani, jangan mendominasi agama itu dengan pendekatan akal semata. Jadi, maka dalam Islam, kami selalu mendahulukan nas, dalil nakli namanya. Baru nas ini bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau akal lebih dominan daripada nas, itu bahaya. Nah saya mengutip ini kan dalil, ada nas. Nah ada nasnya tertulis di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya itu berpisah oknum Bapa dengan oknum anak. Yang kedua, di dalam iman Nasrani dikatakan, tadi sudah disebut Pendeta Moses, Yesus tidak berdosa, tapi dia hadir dalam rangka menebus dosa. Pertanyaan saya begini, bukankah Yesus itu datang pada abad ya awal-awal Masehi? Berarti sebelumnya itu ada manusia yang melakukan dosa pertama sekali kan Adam, dan keturunannya tentu berdosa. Sedangkan penebus dosa datang sekian ribu tahun kemudian. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Kalau toh kemudian orang yang terdahulu dihukum masuk neraka karena belum datang juru selamat, juru yang mengampuni,
Saya pikir ini dalam sejarah yang kita baca. Penyaliban yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap, dikasih hukuman, disalib. Dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung, langsung mati. Dihukum pancung, langsung mati. Dihukum pakai listrik, langsung mati. Ditembak, langsung mati. Sedangkan penyaliban ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Lalu ada pertanyaan yang menarik. Tolong dijawab nanti Pak Pendeta. Itu kan Yesus ketika disalib. Ada 2 orang di kanan kirinya. Kebetulan saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah berangkat ke Bukit Golgota. Di kanan kiri Yesus ada 2 orang yang disalib, penyamun, pelaku kejahatan dulu. Kalau konsep penyaliban itu dalam rangka menebus dosa manusia, pertanyaan saya, 2 orang yang disalib terdahulu itu menebus dosa siapa? Kalau ada hubungkan penyaliban dalam rangka menebus dosa manusia. Jadi ini bagaimana kita melogikakan ini? Jadi kita tidak boleh lari dari teks juga. Itu ada teksnya. Sebagaimana Prof. Egi tadi mengatakan, sejarah Tritunggal itu kan datang kapan? Abad ke-4 Masehi. Ketika terjadi Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan diperkuat oleh Kaisar Konstantinopel tahun 381 Masehi. Artinya sebelum itu tidak dikenal konsep Tritunggal itu. Bagaimana ada Tuhan? Konsepnya tidak konsisten. Ini kan bahaya ini. Semestinya yang namanya Tuhan itu tidak berubah-ubah. Dari sejak manusia pertama, Adam, sudah harus begitulah konsep Tuhan. Kalau berubah-ubah itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, sepakat ya luar biasa. Jadi ada 4 pertanyaan Pak ya, saya simpulkan dari pertanyaan beliau, biar nggak lupa. Tapi dari catat ya Pak ya. Ya, yang pertama tadi adalah Yesus itu menebus dosa. Bagaimana Adam yang lahir ribuan tahun sebelumnya? Siapa yang menebus dosa dia? Yang kedua, kalau penyaliban itu adalah untuk menebus dosa, di Bukit Golgota apa? Ada Bukit Golgota itu ada 2 orang penyamun kriminal yang disalib karena salib bentuk hukuman. Menebus dosa siapa? Terus yang ketiga, Tritunggal itu atau Trinitas itu konsep yang dilahirkan melalui konsili di tahun 325 Masehi. Berarti sebelum itu konsep Trinitas di kekristenan seperti apa? Dan yang keempat, apa tadi Pak? Saya lupa pertanyaan Anda. 3 dulu itu ya? Oke, baik. Silakan waktunya 10 menit. Ya. Sebentar, ada waktunya Pak, 10 menit saja. Ustaz diberi waktu 10 menit, saya beri waktu Anda menjawab 10 menit, silakan. Ya baik, sebetulnya itu yang moderator sampaikan hanya yang di bagian terakhir. Tetapi saya mau menanggapi di bagian yang pertama. Tadi yang banyak bicara mengenai Trinitas dan juga menyinggung yang saya katakan ilegal itu menafsir Alkitab tanpa keahlian atau tanpa ilmu ya untuk menafsir satu teks. Nah yang pertama-tama begini, masalah analogi tadi. Pak Nababan berhadapan dengan pendeta yang tidak belajar. Ya seperti itulah. Masalah seperti rokok. Rokok itu bahkan lebih hina dari manusia. Manusia lebih mulia daripada rokok benda mati. Jadi kalau Allah dianalogikan, diilustrasikan dengan rokok, ini maaf, inilah pendeta yang bagi saya itu mengilustrasikan dengan cara yang sangat bodoh. Ya. Jadi Allah itu tidak sama dengan rokok. Karena ketika rokok Anda lepaskan semua, cengkeh toh itu rokok enggak? Cengkehnya saja rokok enggak? Kan bukan. Ya. Dalam Trinitas itu, Bapa adalah Allah sepenuhnya, Sang Firman Logos yaitu Yesus Kristus Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Jadi ilustrasi rokok tidak masuk di sana. Makanya karena tidak ada ilustrasi analogi apapun untuk menggambarkan Trinitas, maka saya hanya berbicara prinsip unity and diversity yang saya katakan itu niscaya di mana-mana Anda tidak bisa sangkal itu. Bahkan saya menantang di sini buktikan di mana satu eksistensi yang nol putul dan tidak ada kejamakan apa-apa, tidak ada. Jadi kita berbicara manusia, berbicara laptop, berbicara keilmuan apa saja, bahkan istilah universitas, bahkan kita berbicara konsep mengenai Allah dan pikiran kita yang terbatas, kita tidak pernah lepas daripada prinsip unity dan diversity, seperti itu. Jadi ilustrasi rokok tadi itu jelas tidak masuk itu ya. Saya jawab dulu Pak. Saya jawab pertanyaan ini Pak, bukan sedang bertanya. Ya, Bapak. Nah ini waktu saya dulu, saya menjawab. Nanti kalau waktu Anda silakan jawab tantangan saya. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, masalah ilegal tadi. Kenapa saya katakan ilegal? Kalau mau mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, pertama-tama presuposisinya adalah Anda percaya bahwa yang saudara pelajari itu benar. Artinya benar dalam pengertian dapat dipelajari. Kalau sesuatu yang Anda mau pelajari itu Anda sangkal ini palsu, ini tambal sulam, ini tidak benar, lalu yang Anda mau pelajari apanya? Sebentar ya, saya pikir mau menanggapi. Ya, jadi yang mau Anda pelajari itu apa? Kalau kita tidak mempercayai sesuatu, kita pelajari apanya? Itu pertama, presuposisinya saya percaya bahwa saya bisa belajar dari Alkitab, itu pertama. Kedua, ada keilmuannya, yang saya katakan tadi itu ilmu hermeneutik atau the art of interpretation.
Semua ilmu hukum ada interpretasinya sendiri. Saya bukan ahli hukum, tidak boleh saya secara ngawur masuk ke ranah hukum, berbicara hukum karena saya bukan ahlinya di sana. Ya, seperti itu ya. Jadi ada keilmuannya, Pak. Nah, maka itu yang saya katakan tadi. Bapak berdua mempelajari teologi, mempelajari Alkitab, mempelajari tentang studi-studi dalam kitab suci, kitab per kitab, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Termasuk ilmu dogmatikanya, bagaimana nanti melihat kesatuan tafsiran seluruh Alkitab, itu dari mana? Itu yang saya bilang tadi, ilegal, Pak. Ilegal. Sama juga, saya bukan ahli Quran. Saya masuk ke Quran Anda lalu memberi tafsiran secara bebas begitu. Lalu saya mengatakan, ini seandainya saja ya. Lalu saya berkata, ini banyak salahnya ini ya. Lalu saya nggak ngerti apa-apa. Ini kan kacau, Pak. Ya, itu maksudnya, Pak ya. Saya pikir itu mungkin Pak Moses masih ada waktu berapa? Masih ada waktu 5 menit. Saya minta untuk menjawab pertanyaan beliau. Tadi belum terjawab. Beliau kan bukan ahli kitab, bukan ahli Injil, bukan ahli Bible. Jadi tolong dijawab bagaimana mendefinisikan bahwa sesuatu itu kalau sudah terpisah masih objeknya adalah oknumnya adalah Allah. Oh, mungkin saya lanjut sedikit ya. Itu tafsiran Anda sebagai yang bukan ahli biblika, yang bukan ahli Alkitab. Tapi penelitian Alkitab yang sungguh-sungguh ya, di mana dikatakan Allah itu Echad, lalu kemudian nanti muncul Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, dalam pengertian satu substansi, satu hakikat, Anda tidak bisa berbicara tentang keterpisahan di sana. Mungkin Anda membayangkan waktu Yesus mengambil natur manusia, kemanusiaannya itu terlihat di bumi, memang kemanusiaannya terbatas. Tapi itu tidak berarti antara kealahan Yesus dengan kealahan Yesus dengan kealahan Allah Bapa, dengan kealahan Roh Kudus itu terpisah. Di dalam domainnya Allah, kita bicara yang tidak terbatas. Bapa tidak terbatas, anak tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Di dalam domain tidak terbatas semacam ini, ya, yang sifatnya unlimited seperti ini, kita tidak bisa membayangkan batasan apapun. Maka dalam hal ini tidak ada batasan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya Maha Kuasa, ketiganya tidak terbatas. Satu hakikat. Ya. Baik. Salah satu tadi ditanyakan adalah mengenai salib. Bahwa dalam konteks sejarah bahwa salib itu diidentikan sebagai bentuk kejahatan. Tapi menurut saya Ustadz Nababan harus kembali ke Alkitab. Pertanyaannya, kenapa Yesus disalib? Apakah karena Yesus berbuat salah? Tapi bukannya Yesus itu disalibkan dalam konteks Yahudi karena dianggap bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Bahkan dalam Alkitab sendiri dikatakan sampai pemimpin pemerintah pada waktu itu dia cuci tangan, nggak mau, karena tidak ditemukan kesalahan. Tapi orang Yahudi yang minta salibkan dia. Jadi tidak ada satupun hukum Romawi yang dilanggar oleh Yesus. Tapi yang dilanggar, yang dianggap melanggar adalah orang Yahudi yang memaksa pemerintah pada waktu itu secara historis. Karena menganggap Yesus itu, menganggap dirinya sama dengan Allah. Itu yang terjadi secara historis. Kalau Ustadz Nababan kembali ke Alkitab, karena pernah jadi Kristen. Itu faktanya yang ada. Tapi yang kedua tadi jelas bahwa yang disalibkan bernama Yesus orang yang berbuat jahat. Dan kalau Ustadz Nababan baca juga loh, malah yang satu mengatakan kalau bisa aku bersama-sama dengan engkau ya. Ada keselamatan yang memang diberikan oleh Yesus dengan peristiwa salib itu. Pertanyaannya, mengapa kok peristiwa salib diperlukan dalam konteks itu? Ya karena pada konteks pada waktu itu untuk memberikan satu tanda bahwa betapa begitu besarnya kasih Allah kepada manusia yang paling jahat itu, menggunakan hukum yang pada waktu paling jahat. Tujuannya supaya apa? Orang yang paling jahat tidak ada alasan dosaku terlalu besar. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus. Makanya mengapa yang paling jahat itu malah dipakai pada konteks itu? Supaya manusia yang merasa berdosa, yang paling jahat itu merasa bahwa, oh ya, ada kasih yang ditawarkan, pengampunan yang begitu besar. Ada lagi Pak yang belum? Adam lahir lebih dulu ribuan tahun sebelum Yesus. Siapa yang menebus dosanya? Ya, saya sama satu lagi, sebelum konsili 325 yang melahirkan konsep Trinitas, konsep ketuhanan dalam Kristen seperti apa? Saya jawab yang terakhir. Yang dipertanyakan itu adalah tentang penjelasan tentang Tritunggal atau Tritunggal. Kalau mengenai konsep, bukankah tadi saya sudah tampilkan di semua kitab saya, kitab suci Kristen semua tadi ada. Sudah ada. Saya membaca artikel jurnal, katanya juga tauhid tidak ada dalam Al-Quran. Katanya, saya nggak tahu ya, tapi saya baca artikel jurnal ilmiah nih. Begitu. Tauhid. Istilah tulisan, oh tauhid ada di Al-Quran, begitu Prof. Begitu. Nah, kita muncullah konsep tadi, sama dengan konsep Tritunggal ini. Tapi tetap kalau katakan tadi, fakta-fakta tentang dasar-dasar referensi, saya tampilkan banyak banget tadi dong. Jadi kalau gitu sudah clear jawaban saya ya.
Ya, lalu yang tadi yang terakhir tentang bagaimana dengan Adam. Ini yang kadangkala memang belum clear ya, bahwa dalam konteks agama Wahyu bahwa ada Yahudi, Samawi, dan bahwa itu adalah ada korban-korban. Itu secara hukum wahyunya itu progresif. Secara bertahap. Dan saya kira semua penyampaian wahyu secara progresif tidak langsung 1 detik jadi. Tapi ada proses yang Waktunya yang habis. ada. Setuju? Saya extend 2 menit lagi. Oke. Oke, silakan. 2 menit Oleh lagi. karena itu, dalam konteks perjanjian lama jelas bahwa ada hal yang menjadi tuntunan bagi manusia pada saat itu bagaimana mendapatkan pengampunan. Tapi secara progresif berangsur-angsur wahyu dilengkapi. Bahkan kalau kita juga objektif, ternyata juga ada wahyu yang terakhir yang umat Islam percayai. Mengapa harus mempertanyakan tentang progresif wahyu di kami? Bahwa waktu itu belum ada Yesus. Bagaimana? Ya terus berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah tentang bagaimana memperoleh pengampunan itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak ya, 10 menit. Baik, dari pihak Islam sudah bertanya, pihak Kristen sudah menjawab. Yang ketiga, pihak Kristen bertanya untuk dijawab. Ya, nanti ada yang menjawab. Gimana, gak apa-apa? Jadi ini, semua bertanya dan semua menjawab. Gitu. Ya, biar Tapi waktu cukup enggak, Bang moderator? Waktunya Ya, 30 udah, menit, udah, maksimal 30 menit. capek Sudah saya hitung di sini. Kan jam 3 harus selesai, Bapak Prof. Ya. Ya toh, harus sepakat toh. Tadi udah oke siap. Iya siap, tapi jangan batasi hak orang. Kita lanjutkan di luar nanti Profesor. Ya boleh, mana aja juga boleh. Nanti kami bertanya ini ya. Saya bertanya itu ya. Baik, yang ingin Saya, kok dia, gue kebetulan ngomong gue, kau dia. Gue mau ngomong dulu. Gue nggak mau, gue duluan. Dia udah ngomong duluannya nih, ngomong misalkan nggak gimana kok ini. Lu nyebelin tau nggak? Kasih nih orang ini. Mendingan nggak boleh. Nggak boleh begitu loh. Ya, silakan. Harus adil, memimpin ini nggak adil apalagi jadi menteri. Enggak, tadi ditanya dia 7 menit, nanti ada bagian kita 7 menit. Mau gimana giliran gue dilempar ke situ. Udah, jadi bikin nggak nyaman aja gue. Udah, bismillahirrahmanirrahim ya. Tetap dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Ada bagian yang tadi saya katakan mengenai konfirmasi, ya. Ada bagian yang bertanya. Nah, konfirmasi sudah. Sekarang pertanyaannya gitu loh, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tolong makalahnya bagian udah di kopi ini kasih. Udah ya? Nah, lihat nanti di halaman berapa tuh? Lihat. Kasih dong. Panitia nih bagaimana nggak profesional. Narasumber kasih dulu. Makasih, Bang. Yang satu lagi belum. Nanti gantian. Enggak kasih. Enggak kasih. Ya dulu deh. Jadi ini ada 2 makalah. Biar jelas. Saya sangat menghormati kalian. Karena saya serius, saya buat makalah. Biasanya pembicara kalau dia dianggap enteng nggak bikin makalah. Kumaha aing we lah. Saya bikin makalah, serius artinya. Kurang tidur untuk ini gitu loh. Tapi tolong nanti responsifnya yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar lagi. Nah, yang sekarang dilihat makalah yang kedua dulu. Kalau yang pertama garis berpikir tentang teori Osdibedil. Kalau yang kedua, ini langsung kepada pertanyaan. Ada 30 statement konfirmasi, ada 20 pertanyaan. Nah, sekarang langsung pertanyaan. Saya mulai dari yang nomor 10 aja deh, yang dianggap udah banyak terjawab tadi. Rohul Kudus adalah pribadi yang berbeda. Jika Rohul Kudus adalah Tuhan, mengapa, ini pertanyaannya, mengapa Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah utusan yang lain? Ini tertera dalam Yohanes 14:26. Jangan kau sekali-kali berani bilang aku interpretasi. Ngapain aku interpretasi? Adanya begini. Satu. Kemudian perjanjian lama tidak mengenal Trinitas. Tidak ada Trinitas. Mari berdebat. Kau berani nyebut perjanjian lama tadi? Mana? Enggak ada. Tidak ada ajaran tentang Trinitas dalam kitab-kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya. Enggak ada. Kalau lu bisa jawab, jawab ada. Yang selanjutnya, umat Yahudi tidak percaya Trinitas. Ingat loh, Yahudi tidak percaya Trinitas. Jika benar Tuhan itu adalah Trinitas, mengapa Bani Israel tidak diajarkan hal ini? Enggak ada. Ya. Yang selanjutnya, Yesus tidak pernah mengatakan iya Tuhan. Ingat loh, Yesus yang kau anggap Tuhan, dia sendiri gak bilang dirinya Tuhan. I'm is a God, no. Bahkan ada yang bilang God is dead. Udah mati Tuhan itu. Lu ngerti gak Nietzsche? Lu ngerti gak Descartes? Lu ngerti gak Hegel? Lu ngerti gak tadi itu Aristoteles? Itu jagoan-jagoan filsafat semua.
Lu pernah sekolah di Belanda, gue di Jerman. Technische Universität Berlin, jurusan sosiologi. Cuma beasiswa gue itu dari Kuwait, baru hampir setahun dibubarin. Karena Kuwait dibom sama Irak, bubar lah kita. Nah itu contoh ya. Tapi sempat belajar sedikit bagaimana sosiologi itu. Jadi ahli-ahli filsafat itu dari Jerman banyaknya. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini, Yesus tidak pernah mengatakan iya Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Nggak ada. Dan sembahlah aku. MAY, oi. Kalau ditanya jangan melewat-melewat, ntar nggak ngerti. Saya nanya sekali, nanti kan lagi. Makanya. Saya mendengarkan. Ya, oke. Saya mendengarkan. Coba kalau dengerin tadi gua ngomong apa? Anda Udah dengerin dah. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Di ayat mana kalau ada? Aku Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Ini statement saya, sekaligus bertanya. Kalau kau berani bilang Yesus Tuhan, mesti ada. Kata Tuhan sendiri, kata Yesus. Bukan kata si lain-lain. Lanjutnya. Tuhan, logika sehat dimanapun, tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Yesus lahir dari rahim Maryam. Kita Bunda Maria itu sangat kita hormati dia. Nah karena dari keluarga Imron. Gitu. Sementara Tuhan seharusnya tidak memiliki awal. Jadi kalau Tuhan lahir di Yerusalem, di Depok kagak ada Tuhan dong, kan di Yerusalem dia. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana kuan yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Karena kau menghina Islam. Menghina Al-Quran. ini debat akademik, Udah, Profesor. jangan. Enggak, Ini giliran saya. Saya punya Tadi hak dia untuk- ngomong, kau diam loh. Enggak, jangan Udah, diam. ini debat akademik, enggak boleh seperti Debat itu. akademik, makanya aku bertanya. Iya. Satu tunjukkan ayat Iya, yang kau bilang tapi kontradiksi. Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh Kalau seperti dia itu. nggak bisa buktikan. Ditarik Jangan pernyataannya. fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin. Gitu loh. Oke, cukup. Itu Ya. Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, Ya. itu mudah didapatkan, tapi Oke. itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Enggak. Loh, Dia berani menyatakan. Anda yang salah Ini ada paham. videonya bisa diulang. Dia Ya. mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia Kontradiksi. bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Bukan karena salah, tapi memang harus menjaga. Enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Yang kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, Prof. dokter juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi. Bukan masalah. Masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak. Intelektual, bukan. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Ababan udah minta maaf dan ya. Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. sebentar. Itu Lanjut maksudnya. pertanyaan. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi, kita siap kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti. Kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Kan dari tadi ayat. Baik. Satu Oke, aja oke. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf, Ya, harus silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Bang, Prof, udah, Prof. Udah ngakui salah. Mestinya jujur kalah gitu loh. Ya, itu tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi. Bapak Prof. Kalau Egi. gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya Baik, ketika masuk tadi pertanyaan ya. Coba. Tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya ya, tentang tadi kontradiksi. di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam.
Itu yang bagi saya, Itu terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau. Karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja gua. Jadi ya oke lah, dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, Jadi kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiksi. Tidak perlu cabut statement. Saya Ya, paham oke. betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Begini Lo loh. ngaku Waktunya udah intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, lo Saya nggak adil. jujur. Saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, waktu Anda Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya? Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, Silakan ini waktu tunjukkan gue lo kontradisinya. ambil aja. Anda punya Tidak 10 relevan itu. Tidak Nggak relevan. apa-apa. Anda tadi mengatakan Justru lo yang kontradiksi. relevan. Boleh. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini. Bang. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu Udah- Pak. udah Pak, kita saya jelaskan sudahi. dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab. Ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai ini. Mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Itu di Yohanes. Ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus